Oke, sekali lagi kita akan membahas mengenai teknologi kopi. Sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Ibu Kiki ya. Saya nanti hanya menambahkan beberapa poin yang penting saja. Ya, saya akan menambahkan poin yang penting saja mengenai teknologi kopi. Ya. Jadi kopi yang ada di Indonesia ini sebenarnya banyak, tetapi kopi yang paling populer ya. Jadi kopi yang paling populer ini ada 3 jenis ini ya, ada 3 jenis kopi ini yang ada di Indonesia. Banyak jenis kopi yang lain. Jadi ada Arabica, ada Robusta, ada Liberica, ada juga kemudian ada Excelsa. Masih banyak sekali tipe-tipe kopi yang lain. Tetapi yang banyak ada di Indonesia, ditanam di Indonesia adalah Arabica dan Robusta. Ya, kemarin juga sudah dijelaskan perbedaan prinsipnya ya, perbedaan prinsipnya. Intinya adalah bahwa kopi yang bisa ditanam pada dataran yang lebih rendah itu jenis Robusta. Maka di Indonesia lebih banyak ditemukan kopi Robusta dibanding dengan kopi Arabica. Sementara kopi Arabica itu adalah kopi yang banyak atau dia akan tumbuh pada kondisi atau tempat yang lebih tinggi. Ya, tempat lebih tinggi. Jadi dia akan tumbuh pada kisaran 600 sampai 2000 meter dari permukaan laut, sementara untuk Robusta itu pada tumbuh pada 8000 dari permukaan laut. Jadi Robusta lebih bisa hidup di daerah dataran rendah dibanding dengan Arabica. Nah, kemudian yang perbedaan prinsip yang lain untuk kopi Arabica dia mempunyai cita rasa yang lebih tajam. Ya, makanya harganya relatif lebih mahal dibanding dengan kopi Robusta. Nah, kenapa rasanya lebih tajam flavornya? Karena memang komponen kimia penyusun flavornya untuk kopi Arabica jauh lebih bervariasi dibanding dengan kopi Robusta. Walaupun sebenarnya setiap daerah dia mempunyai ciri khas flavor tersendiri. Makanya ada yang namanya sertifikasi IG atau indeks geografis. Jadi sertifikasi IG atau indeks geografis ini untuk mencirikan sebuah kopi yang dihasilkan dari daerah-daerah tertentu. Artinya nanti dia ada beberapa komponen kimia penyebab flavor yang berbeda dengan daerah lain sehingga dia akan memiliki poin tersendiri. Nah, itu. Nah, kopi Robusta cenderung memiliki flavor yang lebih lebih ringan ya untuk kopi Robusta. Nah, itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, perbedaan yang lebih kelihatan lagi adalah dari tingkat keasaman. Jadi tingkat keasaman ini sebenarnya dipengaruhi oleh cara pengolahan, tetapi dari segi jenis kopi itu juga sangat berpengaruh. Kopi Arabica dia akan memiliki cita rasa yang lebih asam dibanding dengan kopi Robusta, ya. Jadi untuk kopi Arabica sekali lagi dia mempunyai cita rasa yang lebih asam dibanding dengan kopi Robusta. Ya. Kemudian rasa pahit, ya. Yang keempat adalah rasa pahitnya. Untuk kopi Arabica rasa pahitnya lebih ringan dibanding dengan kopi Robusta. Ya, jadi kopi Robusta lebih pahit dibanding dengan kopi Arabica. Ya. Jadi untuk kopi Arabica ini rasanya lebih asam, flavornya lebih tajam, rasanya tidak terlalu pahit. Nah, itu adalah kopi Arabica. Sementara untuk Robusta, ya, untuk Robusta rasanya lebih pahit, tidak begitu asam, flavornya tidak terlalu tajam. Nah, itulah yang membedakan, mudah pembedaannya ya, cirinya mudah dibedakan antara kopi Robusta dan kopi Arabica. Itu perbedaan yang lebih mudah kita akan melihatnya. Kemudian di Indonesia selain ada kopi Arabica dan Robusta, ada satu jenis lagi orang yang menyebut dengan kopi luwak. Ya, kopi luwak. Pak, kalau ngomong luwak kok
lihatnya ke muka saya, Pak. Ya tidak sengaja, jangan tersinggung itu. Ya. Jadi kopi luwak itu adalah kopi yang dihasilkan atau diolah atau diproses dengan melibatkan luwak gitu. Jadi ini bukan jenis kopi sebenarnya. Luwak ini cenderung pada teknologi pengolahannya. Jadi luwak bukan jenis kopi, tetapi cenderung pada teknologi pengolahan. Mungkin kemarin sudah dibahas ada teknologi atau pengolahan kopi dengan metode basah atau full wash, kemudian ada metode natural atau metode kering gitu ya. Kemudian ada lagi metode luwak. Nah, itu. Jadi yang luwak lebih cenderung pada bagaimana proses pengolahannya, bukan jenis kopinya ya. Jadi ada Arabica, ada Robusta. Kalau luwak itu lebih cenderung pada proses pengolahannya. Jadi yang dimaksud dengan kopi luwak ini adalah kopi yang diproses dengan melibatkan tubuh luwak untuk proses pengupasan kulit bagian luar dan bagian fermentasinya. Ya, jadi luwak itu melibatkan proses pengupasan kulit bagian luar atau pulpnya, kemudian fermentasinya. Jadi kalau Anda ingin bertanya dengan saya, cita rasa untuk kopi luwak itu lebih mirip kopi yang diolah dengan natural atau dengan cara basah. Nah, jadi cita rasanya lebih mirip pada kopi yang diolah secara basah. Jadi untuk kopi luwak dia memiliki rasa yang sedikit asam, ya sedikit asam. Jadi kopi luwak itu bisa kopi luwak Arabica, bisa kopi luwak Robusta, ya. Nah, jadi yang membedakan antara kopi luwak dan kopi-kopi yang lain itu adalah proses pengolahannya atau sering disebut dengan proses fermentasinya. Terus kalau perbedaan dari segi cita rasa bagaimana? Cita rasa kopi luwak berbeda dengan cita rasa kopi Arabica dan cita rasa kopi Robusta. Tapi lebih dekat dengan kopi yang diolah dengan pengolahan basah. Pak, bagaimana rasanya? Ya, bagaimana rasanya dicoba, dicicip. Harganya bagaimana? Harganya jauh lebih mahal, ya. Jadi untuk kopi luwak itu harganya bisa 500.000 sampai 1.500.000 per 1 kilo. Sementara untuk kopi Arabica kisaran harganya sekilonya itu sekitar 100.000. Kemudian untuk Robusta, untuk Arabica 100.000 ke atas. Sementara untuk Robusta dijual per kilonya di bawah 100.000 untuk kopi yang petik merah. Kalau kopi dengan kualitas lebih rendah lagi harganya sekitar 50.000. Pak, kok tahu Bapak jualan? Ya, kira-kira begitu. Kalau mau beli kopi ke saya boleh juga, gitu ya. Tapi harganya lebih mahal. Kenapa? Karena yang jual ahli kopi. Ya. Jadi itu ciri-ciri atau perbedaan prinsip. Nah, kemudian kalau Pak, ada orang mengatakan kalau kopi Robusta ukurannya lebih besar-besar, gitu ya, atau yang kopi Arabica ukurannya lebih kecil misalnya, atau lebih besar. Nah, untuk ukuran kopi panjang, kemudian lebar, ya lebar kopi atau diameter, kemudian ketebalan kopi itu sangat dipengaruhi oleh tempat tumbuh. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Kita hanya bisa membedakan untuk kopi Robusta dan kopi Arabica berdasarkan ukurannya itu kalau dia tumbuh di tempat yang sama, ya. Tapi kalau kopi itu tumbuh di tempat yang berbeda-beda nggak bisa dibedakan karena kesuburan tanah sangat mempengaruhi ukurannya. Oke. Berikutnya ya. Nah, ini beberapa jenis sajian. Kalau tadi jenis kopi ya, kalau tadi jenis kopi, ini jenis sajian. Nah, jenis sajian ini kalau misalnya Anda ke kafe, nah baru ini jenis sajian. Nah, kalau jenis sajian yang paling terkenal di Indonesia itu adalah namanya kopi hitam atau kopi tubruk. Ya. Nah, untuk kopi hitam itu juga ada jenis-jenis yang lain. Nah, kalau di Indonesia paling banyak dikenal dengan istilah kopi tubruk. Kopi tubruk ini kopi yang paling mudah disajikan, hanya digiling kemudian dicampur air panas. Penyajiannya bagaimana? Penyajian normalnya adalah biasanya 1:18, 1:17 ya. Jadi kalau misalnya 1:15, 17 itu kalau kita punya kopi 10 gram itu ditambah air dengan sebanyak dikalikan
18-nya ya. Kalau 1:10 yang mudah berarti kalau Anda punya 10 gram kopi ditambahkan air 100 ya. Nah, itu mudahnya. Kalau misalnya kita seduh dari 10 gram kopi menjadi 180 mili berarti 1:15. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan orang menyeduh kopi hitam itu dengan standar 1:18. Kalau mau kental 1:15. Kemudian kalau mau kental lagi itu biasanya 1:10. Tergantung dengan selera dan kebiasaan kopi masing-masing. Semakin kecil angka perbandingannya, maka dia akan semakin kental. Kalau suhu air yang digunakan biasanya berkisar antara 78 derajat Celcius sampai 90 ya. Kalau orang Indonesia biasanya pakai suhu 100 ya. Ini hanya masalah kebiasaan saja ya. Pak, rasanya berbeda ya, berbeda. Perbedaan suhu menyebabkan perbedaan jenis senyawa yang larut di dalam air sehingga perbedaan suhu seduh. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa suhu ideal untuk proses penyeduhan itu pada suhu 78 derajat Celcius. Maka ada merek kopi yang 78 degrees. Nah, itu artinya diseduh pada 78 derajat Celcius. Nah, berikutnya cara penyeduhan dan penyajian yang tidak kalah terkenalnya adalah espresso. Ya, mungkin hampir setiap kafe menyajikan namanya kopi espresso. Kopi espresso ini adalah kopi yang diseduh dengan air panas yang dipres pada tekanan tertentu dengan mesin ini biasanya. Nah, tipe kopinya ini akan menjadi sangat kental dan sangat pahit. Biasanya dia orang ini minumnya hanya dengan menggunakan seloki kecil ya. Ini ada dikenal dengan istilah single shoot dan double shoot ya. Yang double shoot ini dia menggunakan kopi lebih banyak ya, biasanya sekitar antara 10 sampai 12 gram. Kemudian untuk single shoot dia lebih sedikit ya, tergantung portafilternya. Dia ada 2 port filter. Kalau dia akan menggunakan double shoot, dia menggunakan volume yang lebih besar sehingga isinya lebih banyak. Kadang juga ada yang 15 gram ya, tapi kalau standarnya biasanya 10. Kemudian ada juga yang single shoot biasanya 8 gram sampai 10 gram. Nah, ini biasanya metode yang paling populer di Italia. Ini berkembangnya di Italia. Jadi metode-metode penyeduhan kebanyakan berkembang dari Italia sehingga banyak menggunakan istilah-istilah dari bahasa Italia. Nah, kemudian ada metode latte ya. Jadi espresso ini biasanya digunakan untuk proses penyeduhan induknya. Kemudian berikutnya dari espresso bisa juga diolah ke latte ya. Kemudian ada juga yang mirip dengan espresso, ini namanya americano. Orang lebih mengenal americano. Apa beda espresso dan americano? Kalau espresso itu hanya seduhan 45 mili saja, nah ini terlalu pahit. Kemudian biasanya orang Amerika ditambah dengan air panas sebanyak 120 mili biasanya. Jadi makanya kalau Anda minum kopi, pesen espresso, single shoot atau double shoot, nanti akan disajikan dengan air panas. Nah, air panas itu sebagai, kalau Anda minumnya dipisah itu sebagai espresso, kalau dicampurkan dengan air panas itu kemudian menjadi americano biasanya ya. Berikutnya ada seduhan latte. Nah, beda espresso dan latte, kalau espresso itu disajikan hanya dalam kopi saja, kalau dia latte biasanya ditambah susu dengan perbandingan 3:1 ya. Kemudian ada beberapa metode-metode yang lain ya, ada macchiato ya. Ini espresso dengan susu tapi bandingnya 4:1 ya. Kalau latte tadi 3:1 rasio susu dan kopinya. Sementara kalau macchiato ini jumlah susunya lebih banyak sedikit. Jadi lebih banyak tapi lebih banyak sedikit gitu ya, lebih banyak dibanding dengan kopi latte. Kemudian ada satu lagi yang juga tidak kalah terkenalnya kalau Anda sering minum kopi ya, kopi cappuccino misalnya ya. Nah, cappuccino ini biasanya selain ditambahkan susu, ada juga krim. Jadi ada kopi, ada susu, ada krim. Kemudian
di atasnya ditabur dengan coklat. Itulah jadi cappuccino. Nah, bagaimana cita rasa kopinya? Untuk kopi cappuccino dibanding dengan latte, cita rasanya lebih kuat latte karena cappuccino ini sudah ditambah krim. Nah, biasanya bagi pemula yang tidak biasa minum kopi, dia akan lebih suka minum yang cappuccino. Nah, kalau Anda misalnya ada kopi yang digambar-gambar itu ya, ada gambar kerbau di atasnya atau gambar-gambar yang lain gitu, atau gambar love dan seterusnya, itu biasanya adalah cappuccino ya. Nah, kemudian ada dry cappuccino ya. Ini jenis jarang kalau di kita terutama di Sumsel di kafe-kafe jarang ya disajikan untuk dry cappuccino ya. Bedanya cappuccino dengan sedikit krim tanpa susu. Nah, jadi biasanya orang membuat cappuccino itu dari susu segar kemudian di steam dan diaduk ya. Itu ada alatnya tersendiri. Nah, itu ada alatnya, kemudian setelah diaduk dengan kecepatan tertentu itu semuanya sudah diatur kecepatan suhunya, biasanya menggunakan suhu 90 biasanya. Kemudian ada jenis-jenis yang lain yang tidak kalah pentingnya, yang paling familiar biasanya adalah kopi instan ya. Kopi instan ini yang sering digunakan sebagai slogan untuk kafe atau untuk penjual kopi ya. Kopi itu digiling bukan digunting. Nah, itu yang digunting ini yang kopi instan ini yang paling populer. Kenapa kopi instan ini menjadi populer? Karena tipe kopi ini harganya sangat murah dibanding dengan kopi yang kita beli di kafe ya. Modal 1.500 dan air panas, ini kita sudah bisa mencicipi atau menikmati kopi. Bisa kopi tubruk, ada kan kopi tubruk. Kemudian ada juga kopi instan latte ada juga. Kemudian ada juga cappuccino dengan modal 1.500. Sementara kalau kita ke kafe biasanya standarnya di atas 25.000, 26 gitu ya. Semakin terkenal kopinya, semakin terkenal kafenya, itu biasanya akan semakin mahal. Tapi untuk di Palembang kisaran harganya mulai dari 16.000 untuk jenis kopi-kopi ini ya, misalnya kopi latte itu mulai 16.000 sampai 36.000 ya, biasanya sekitar itu harganya ya. Oke. Kemudian ada juga kopi mocha ya, ada juga kopi mocha ya. Jadi kopi mocha ini bedanya dengan yang tadi ada cappuccino ya, ada latte ya. Bedanya pada kopi mocha ini kebanyakan coklatnya dalam bentuk sirup jadi nyampur ya. Kalau cappuccino tadi coklatnya itu dikasihkan dalam bentuk serpian atau dalam bentuk serbuk. Nah, kalau mocha dia langsung dicampur ya. Banyak sekali jenis-jenis kopi yang lain yang dikembangkan. Ini hanya penyeduhan dasar saja ya. Kalau berdasarkan alatnya tadi espresso itu mengacu kepada alatnya, kemudian ada mocha pot, ada metode seduh dengan menggunakan sifon, ada juga banyak sekali. Ada V60, V60 itu sebenarnya metode drip ya, V60 cuman yang membedakan pada V60 penyaringnya ya. Dia ada penyaringnya dengan menggunakan kertas saring, kemudian ada juga metode Vietnam drip ya. Kalau Vietnam drip kalau pernah dulu terkenal dengan kopi cyanida atau kemudian disebut dengan Vietnam ice coffee. Vietnam itu adalah metode penyeduhan dengan alat filternya, dia dengan langsung digabung dengan alat bawahnya ada tutupnya, itu Vietnam drip namanya. Itu adalah metode drip juga yang kemudian mirip dengan V60 ya. Bedanya adalah lubangnya saja. Kalau seduhan dengan menggunakan V60 akan diperoleh kopi dengan kualitas yang sangat jernih ya, karena dia menggunakan kertas saring yang lubangnya kecil-kecil atau mesnya besar, atau mesnya derajat mesnya itu kecil-kecil ya. Oke. Nah, jadi kemarin juga sudah, itu adalah beberapa metode penyeduhan. Masih banyak sekali metode penyeduhan tergantung keterampilan, ada yang ditambah sirup, ada yang ditambah apa dan seterusnya ya. Tapi itu adalah inti metode penyeduhan dengan cara tradisional tadi ya, tradisional perkembangan dasarnya. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan oleh Ibu Kiki ya bagaimana proses dasar pengolahan kopi. Mungkin saya singgung sedikit bagaimana sih proses dasar pengolahan kopi. Jadi yang pertama, kopi kita panen terlebih dahulu.
yang menjadi kunci pada saat pemanenan kopi itu bagaimana memilih tipe kopinya. Ya, ada petik hijau, ada petik pelangi, ada yang petik merah. Nah, yang paling bagus adalah yang petik merah. Kenapa begitu? Karena jenis senyawa prekursor flavornya itu sudah lengkap. Nah, sementara kalau dia dipetik hijau atau pelangi, dia cenderung masih lebih kuat pada cita rasa pahitnya dibanding dengan flavornya, ya, karena prekursor untuk membentuk flavor ini masih belum lengkap, ya, jadi lebih dominan kepada pahit. Nah, kalau dia petik hijau, yang dominan adalah flavor yang berbau langu, ya, berbau langu. Ini flavor yang langunya, ya, untuk flavor langu yang lebih dominan. Sementara kalau dia dipetik merah, flavor langunya sudah hilang, ya. Itu karena apa? Karena ada perbedaan komposisi kimia yang ada di dalamnya. Oke. Jadi penting sekali diperhatikan adalah kopi apa yang dipetik. Ini sangat menentukan pengolahan berikutnya. Oke, setelah kopi dipetik, yang kedua kopi dicuci, ya, dicuci, ya. Oke. Berikutnya setelah dicuci, dari tahap sini baru akan dibagi menjadi kopi yang diolah secara natural atau kopi yang difermentasi. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana kalau kopi itu natural, ya. Kalau kopi diolah secara natural. Kalau kopi yang diolah secara natural setelah dipilih itu dijemur, ya. Setelah dipilih dijemur. Kemudian dijemur tergantung suhu mataharinya, ya. Tergantung suhu mataharinya, ya. Bisa 40 derajat, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari, tergantung. Kalau dia matahari terik terus 3 hari kering. Kalau mataharinya kadang terik kadang tidak, bisa sampai seminggu, ya. Nah, kemudian untuk pengolahan natural atau disebut dengan pengolahan kering, setelah dia kering baru digiling, ya. Digiling itu yang pertama adalah atau disebut dengan dipulping, ya, dibuang kulit luarnya, ya, dibuang kulit luarnya, kemudian dihuler. Nah, selanjutnya akan diperoleh green bean atau disebut dengan kopi hijau. Nah, kemudian setelah diperoleh kopi hijau, kebanyakan orang menyimpannya. Ya, kalau misalnya tidak disimpan akan langsung diolah, biasanya disangrai, ya. Kemudian setelah disangrai baru dibubuk, itu baru jadi kopi bubuk. Sementara kalau kopi pengolahan basah, ya, kopi pengolahan basah itu setelah dicuci, kopi difermentasi, dimasukkan ke dalam air, ya, dimasukkan ke dalam air, bisa sehari, bisa 2 hari, ya. Semakin lama difermentasi di dalam bak air, maka akan menghasilkan kopi dengan cita rasa yang lebih asam, ya. Kemudian fermentasi ini bisa aerob, bisa anaerob, tergantung dengan cita rasa yang diinginkan. Kalau akan aerob, artinya masukkan ke dalam drum, terus tutup rapat, 2 hari baru dibuka. Kalau kemudian dia mau aerob, artinya dia dimasukkan ke dalam bak, itu bak-bak terbuka, ya, dengan bak-bak terbuka. Oke, kemudian setelah itu kopi baru diangkat, kemudian dihuler. Nah, artinya dipisahkan antara kulit dan biji kopinya. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan biji kopi bersih, maka baru dijemur. Nah, setelah jemur, kemudian baru disimpan atau disangrai. Jadi yang membedakannya adalah, ya, jadi yang membedakan pada teknologi natural maupun teknologi yang yang basah atau semi basah, jadi terletak pada fermentasi. Ada fermentasi yang cepat, ada yang tidak. Untuk pengolahan natural atau pengolahan kering, kopi dijemur dalam kondisi masih ada kulitnya. Sementara pada pengolahan yang basah, kopi dijemur dalam kondisi tidak ada kulitnya, ya, sehingga akan menghasilkan cita rasa yang